Berapa total uang yang udah elu masukin ke akun trading elu? Dari pertama kali elu deposit sampai hari ini. 5 juta, 15 juta, 30 juta? Lebih? Sekarang gue tanya lagi. Berapa yang tersisa sekarang? Kalau jawabannya bikin elu nggak nyaman, itu tandanya video ini emang buat elu. Karena hari ini gue nggak bakal kasih elu strategi baru. Gue nggak bakal kasih elu indikator ajaib. Gue bakal tunjukin ke elu 3 kebiasaan yang setiap hari elu lakuin, yang elu kira normal. Tapi sebenarnya itu yang udah dan terus akan ngikis akun elu sampai habis. Dan yang paling menyakitkan, ini bukan soal kemampuan analisa elu. Ini soal elu sendiri. Gue udah ketemu banyak trader, dari yang baru mulai sampai yang udah bertahun-tahun di market. Dan ada satu pola yang bikin gue heran setiap kali gue lihat. Bukan trader yang gak ngerti apa-apa yang paling cepat hancur akunnya. Yang paling cepat hancur itu justru trader yang setengah ngerti, yang udah belajar, udah tahu istilah-istilah kayak support, resistance, order block, FVG, liquidity sweep, yang udah bisa baca chart, udah punya strategi, udah backtesting, tapi tetap loss, tetap minus, tetap nggak kemana-mana bulan demi bulan. Kenapa? Karena mereka fokus di tempat yang salah. Mereka terus-menerus nyempurnain strategi, padahal masalahnya bukan di strategi. Mereka ganti-ganti indikator, padahal masalahnya bukan di indikator. Mereka beli sinyal, padahal masalahnya bukan di sinyal. Masalahnya ada di kebiasaan sehari-hari yang kelihatannya kecil. Tapi kalau ditotalin efeknya selama sebulan, selama setahun, itu yang udah nguras akun elu lebih dari loss trade manapun. 3 kebiasaan spesifik. Dan hari ini, gue bakal bedah semuanya sampai ke akar psikologisnya. Bukan cuma kasih tahu, ini salah, jangan dilakuin. Gue mau lu beneran ngerti kenapa itu salah, supaya lu bisa beneran berubah. Kalau lu siap dengar kenyataan yang gak nyaman, lanjut nonton. Kalau nggak siap, tutup video ini dan terus aja rugi. Kebiasaan pertama, elu kebanyakan ngecek chart. Oke, gue mulai dari yang paling sering terjadi, tapi paling jarang disadari. Elu entry trade. Setupnya oke, SL udah dipasang, TP udah ditentuin. Secara teknikal, elu udah lakuin semua yang benar. Tapi kemudian, elu nggak bisa berhenti ngecek. Buka HP, cek chart, taruh HP, 5 menit kemudian, buka lagi. Lagi makan, HP di sebelah piring. Sesekali dilihat. Lagi kerja, buka MetaTrader 5 di background. Refresh tiap setengah jam. Mau tidur, terakhir kali cek dulu sebelum matiin lampu. Elu pikir itu bentuk tanggung jawab. Elu pikir itu artinya elu serius sama trading. Bukan. Itu anxiety yang elu labelin sebagai dedikasi. Kenapa ini berbahaya? Dan ini yang jarang dibahas orang. Otak manusia itu punya sistem yang namanya hypervigilance. Kondisi di mana otak kita terus-menerus waspada terhadap ancaman. Sistem ini bagus kalau elu lagi di hutan dan harus waspada sama predator. Tapi di depan chart trading, sistem ini jadi bencana. Setiap kali elu lihat chart dan floating elu minus, otak elu baca itu sebagai ancaman nyata. Bukan cuma angka di layar yang belum tentu jadi loss, tapi ancaman. Seperti ada yang mau ambil sesuatu dari elu. Dan respons default otak terhadap ancaman adalah bertindak sekarang. Itu kenapa elu nggak bisa diam. Itu kenapa floating minus 800.000 bikin elu pengen close. Bahkan kalau SL elu masih jauh dan setup elu masih valid. Bukan karena elu bodoh, tapi karena elu manusia dan otak elu lagi bereaksi persis seperti yang dia dirancang untuk lakukan. Gue kasih contoh konkret biar elu ngerti skala kerugiannya. Payu, trader dengan akun 12 juta, dia entry buy XAU USD di 2318, SL di 2305, TP di 2345. Setup bagus, arah 1:2, risiko trade ini 600.000, 5% dari akun. Bayu cek chart jam 9 pagi, harga di 2314, floating minus 400.000. Dia gelisah, tapi masih tahan. Jam 11 siang dia cek lagi, harga turun ke 2310, floating minus 800.000. Dia mulai panik, mulai mikir ini kayaknya beneran mau turun. Jam 1 siang, harga di 2308, floating minus 1 juta. Payu close. Dia nggak mau lihat lebih parah, minus 1 juta. Padahal SL-nya di 2305. Belum kena. Jam 4 sore, Bayu iseng buka chart lagi. Harga di ke 2341, hampir nyentuh TP-nya. Bayu diem. Dia hitung. Kalau dia tahan tadi, profit 1,6 juta. Karena dia close terlalu cepat gara-gara panik ngecek terus, dia malah rugi 1 juta. Selisih 2,6 juta. Dari 1 trade. Sekarang kalikan itu 20 trade dalam sebulan. Berapa yang elu buang setiap bulan hanya karena kebiasaan ini? Efek domino yang jarang dibahas. Bukan cuma itu. Kebanyakan ngecek chart punya efek domino yang lebih parah. Setelah Bayu close terlalu cepat, dia lihat
harga naik ke target TP-nya. Dia nyesel, dan rasa nyesel itu, dalam psikologi trading disebut FOMO regret, mendorong dia untuk entry lagi, kali ini tanpa setup yang valid. Hanya karena dia nggak mau ketinggalan pergerakan yang dia rasa, pasti akan terus naik. Entry kedua ini, karena didasari emosi bukan analisa, jauh lebih berisiko dari entry pertama, dan probabilitasnya untuk profit, jauh lebih kecil. Ini yang namanya revenge trading, tapi bukan revenge karena loss. Revenge karena nyesel profit yang lepas. Dan ini juga sering bikin akun hancur. Terus, ada lagi, waktu elu lihat floating minus berulang kali, otak elu mulai mengasosiasikan ngecek chart dengan rasa nggak nyaman. Tapi, alih-alih berhenti ngecek, elu malah kompensasi dengan cara lain, averaging. Tambah posisi. Kalau harga turun, gue beli lebih banyak biar break even-nya lebih deket. Dan ini jalan menuju margin call. Solusi yang beneran works, bukan sekadar teori. Pertama, tentuin jam cek chart elu. Misalnya 3 kali sehari, pagi sebelum sesi London buka, sore setelah sesi London, dan malam saat sesi New York aktif. Di luar jam itu, platform ditutup, bukan diminimize. Ditutup. Kedua, kalau lu susah nahan diri, pakai teknik ini. Setelah entry, dan pasang SL, atau TP, screenshot setup elu, dan tulis di catatan. Alasan entry ini valid, karena setiap kali elu kepingin buka chart di luar jadwal, baca catatan itu dulu. Ini paksa otak elu untuk balik ke mode analitis, bukan mode emosional. Ketiga, dan ini yang paling penting, latihan untuk percaya sama analisa elu sendiri. Kalau setup elu valid waktu elu entry, setup itu nggak tiba-tiba jadi invalid cuma karena floating minus 500.000. Market bergerak naik turun sebelum ketujuan. Itu normal, itu bukan sinyal untuk keluar. Kalau elu nggak percaya sama analisa sendiri, masalahnya bukan di chart. Masalahnya di sistem trading elu yang belum matang. Dan solusinya, bukan ngecek chart lebih sering. Solusinya adalah backtesting lebih banyak, sampai elu punya data yang bikin elu confident. Ingat ini, setiap keputusan yang elu buat saat lagi floating minus itu, hampir selalu keputusan yang buruk. Bukan karena elu nggak pintar, tapi karena elu lagi dalam kondisi emosional yang paling nggak cocok untuk ambil keputusan finansial. Trader terbaik itu bukan yang paling sering lihat chart, tapi yang paling disiplin untuk tidak lihat chart di waktu yang salah. Kebiasaan kedua, elu trading di jam yang salah. Oke, sampai sini elu mungkin udah mikir, oke, gue ngerti, gue bakal kurangin ngecek chart. Bagus. Tapi ada masalah yang lebih dalam yang perlu gue bahas. Karena ada trader yang udah jarang ngecek chart, udah pasang SL dengan bener, udah disiplin, tapi tetap loss terus-terusan. Dan waktu gue lihat pattern trade mereka, gue langsung nemu masalahnya. Mereka trading di jam yang salah. Ini kebiasaan kedua, dan ini yang paling sering bikin trader ngerasa strategi gue nggak works. Padahal sebenarnya strateginya oke, cuma waktunya yang salah. Gue jelasin dulu dasar yang perlu lo tahu. Market forex itu nggak bergerak dengan kecepatan dan volatilitas yang sama sepanjang 24 jam. Ini fakta dasar yang sayangnya banyak trader pemula nggak benar-benar pahami implikasinya. Ada 3 sesi utama dalam sehari, sesi Asia, sesi London, dan sesi New York masing-masing punya karakteristik pergerakan yang sangat berbeda. Sesi Asia sekitar jam 6 pagi, 3 siang, WIB puni, sesi yang paling kalem, volume rendah, pergerakan terbatas, banyak pair yang cuma konsolidasi atau ranging. Pair yang paling aktif di sini adalah yang melibatkan yen Jepang dan gold. Di sesi ini biasanya gerakannya kecil dan sering menjebak. Sesi London sekitar jam 2 siang sampai 10 malam WIB. Market mulai hidup. Volume naik signifikan. Pair Euro dan Pound, EUR USD, GBP USD mulai bergerak dengan volatilitas yang lebih tinggi. Banyak level penting yang di break di sesi ini. Sesi New York sekitar jam 7 malam sampai 12 malam WIB. Dan ini yang paling krusial, overlap antara London dan New York. Dari jam 7 sampai jam 10 malam, WIB adalah periode paling volatile dalam satu hari trading. Volume paling tinggi, pergerakan paling kencang, dan untuk pair-pair mayor termasuk gold, ini adalah waktu di mana move yang paling signifikan biasanya terjadi. Kenapa ini penting banget untuk strategi lu? Gue ambil contoh yang paling sering bikin trader frustasi, strategi breakout. Strategi breakout itu logikanya simple. Lu identifikasi level high dan low yang penting. Lu tunggu harga break dari range tersebut. Lu entry dikonfirmasi. SL di balik level. TP 2 kali lipat SL. Sederhana, masuk akal. Dan kalau diterapkan di kondisi yang tepat, ini strategi yang profitable. Tapi, kata kuncinya, kondisi yang tepat. Strategi breakout butuh satu hal yang fundamental, volatilitas. Harga harus punya tenaga, harus ada volume yang cukup untuk break level itu dan terus jalan ke arah yang sama. Tanpa volatilitas, harga bisa tembus level sebentar,
lalu balik, dan itu yang elu sebut false breakout atau stop hunt. Bukan market yang manipulasi elu, bukan broker yang nakal, itu cuma hasil dari elu memaksakan strategi breakout di jam yang volatilitasnya rendah. Contoh yang bikin jelas, Dani pakai strategi breakout untuk gold. Dia entry buy waktu harga break high di 2320, SL di 2315, TP di ke 2330, setupnya valid secara teknikal. Masalahnya, Dani entry jam 9 pagi WIP, tengah sesi Asia, volume rendah, market lagi sepi, harga break ke 2321, tapi nggak ada yang ngefollow, volume nggak ada, harga balik turun ke 2314, SL kena minus 500.000. Dani frustrasi. Kenapa? False breakout terus. Malamnya jam 8 malam, WIP overlap London New York. Setup yang sama persis terjadi lagi di gold. Harga break high yang sama. Kali ini ada volume, harga lanjut naik sampai ke 2335. Dani nggak entry malam itu karena dia udah frustrasi dan nyerah. Satu setup yang sama, dua waktu berbeda, hasil yang berbeda drastis. Ini yang lebih dalam lagi, dan ini yang bikin gua geleng-geleng. Banyak trader yang setelah kena false breakout berkali-kali di jam yang salah, mereka menyimpulkan strategi breakout nggak works buat gue. Lalu mereka ganti strategi, mulai belajar metode baru, buang waktu berbulan-bulan untuk belajar dari nol. Padahal masalahnya bukan di strategi. Ini yang gue sebut solusi yang salah untuk masalah yang salah. Dan ini siklus yang paling banyak gue lihat di trader yang udah lama tapi nggak maju-maju. Bukan karena mereka nggak mau belajar, tapi karena mereka terus belajar hal yang bukan akar masalahnya. Sekarang, spesifik untuk XAU USD, kalau lu trader gold, dan kebanyakan trader Indonesia emang fokus di gold, yang perlu lu tahu, gold itu paling volatil dan paling banyak menghasilkan setup yang valid di dua window waktu. Pertama, awal sesi London jam 2 sampai 4 siang, WIP ini biasanya ada initial move dari London yang sering jadi setup awal. Kedua, dan yang paling penting, overlap London New York jam 7 sampai 10 malam WIP. Ini prime time-nya gold, volume paling gede, pergerakan paling kencang, dan setup breakout maupun reversal yang terjadi di window ini punya probabilitas jauh lebih tinggi untuk jalan sampai TP. Artinya, kalau lu biasanya trading gold di pagi hari, jam 7, jam 8, jam 9, WIB dan sering kena false signal, itu bukan karena kemampuan analisa lu jelek, itu karena lu lagi main di jam yang memang nggak favorable untuk gold. Tapi ini bukan berarti lu harus begadang tiap malam. Ini yang penting untuk lu pertimbangin juga. Kalau kondisi lu nggak memungkinkan untuk aktif di malam hari, karena kerja, karena ada keluarga, karena apapun, maka ada dua pilihan yang lebih bijak. Pilihan pertama, ganti pair, US, DJPY, dan beberapa pair Asia lainnya lebih aktif di pagi hari WIB. Kalau lu cuma bisa trading pagi, mungkin USD JPY lebih cocok buat lu daripada gold. Pilihan kedua, ganti style trading. Dari intraday ke swing trading. Setup swing di gold di daily atau H4 chart. Gak terlalu sensitif terhadap jam. Lu bisa analisa malam sebelumnya, set pending order, dan biarkan market yang eksekusi, tanpa harus aktif di jam-jam tertentu. Yang paling gak bijak adalah terus-terusan trading gold di jam yang salah dan nyalahin market. Cara audit jam trading elu, lakukan ini sekarang. Kalau elu punya journal trading, dan kalau nggak punya, itu masalah tersendiri yang juga harus elu bereskan. Buka sekarang, lihat semua trade elu dalam 3 bulan terakhir. Catat jam entry-nya. Kelompokkan berapa trade yang entry di sesi Asia, berapa di London, berapa di New York. Hitung win rate-nya per sesi. Gue berani jamin, hampir semua trader yang lakuin ini bakal nemuin pola yang jelas. Win rate mereka di satu sesi jauh lebih tinggi dari sesi lainnya. Dan trade-trade yang paling parah loss-nya kebanyakan terjadi di sesi yang salah untuk pair dan strategi mereka. Data ini lebih berharga dari indikator apapun yang pernah elu beli. Satu insight yang jarang dibahas soal jam trading salah, ada trader yang bilang ke gue tahu jam terbaik buat trading, tapi gue nggak bisa tahan diri untuk nggak entry waktu ada setup yang kelihatan bagus di luar jam itu. Dan itu masalah yang valid, karena setup yang kelihatan bagus itu memang kelihatan bagus. Secara visual di chart, itu terlihat sempurna. Tapi, konteks waktunya bikin probabilitasnya rendah. Ini butuh satu hal yang namanya selective disiplin. Kemampuan untuk menolak setup yang kelihatan bagus, tapi konteksnya nggak mendukung. Dan ini jauh lebih susah dari sekadar nggak entry waktu nggak ada setup. Cara melatihnya, tulis di rule trading lu secara eksplisit, gua nggak entry gold sebelum jam 2 siang WIP, kecuali ada confluence yang sangat kuat. Tuliskan. Buat itu jadi aturan yang tertulis.
bukan cuma niat di kepala, karena niat di kepala bisa dibungkam sama emosi dalam hitungan detik. Aturan tertulis lebih susah untuk di-bypass. Kebiasaan ketiga, elu ganti target di tengah jalan. Ini yang paling berat, bukan karena paling kompleks, tapi karena ini menyentuh sesuatu yang paling dasar dari diri elu, kemampuan elu untuk menerima bahwa elu salah. Dan kebanyakan orang, bukan cuma trader, punya masalah besar dengan hal ini. Gue mulai dengan skenario yang pasti pernah elu alami. Elu entry buy gold. Modal akun 15 juta. Risiko trade ini elu tetapkan di 750.000, 5% dari akun, yang artinya SL elu di level tertentu, yang kalau kena, elu rugi 750.000. Elu udah set SL, elu udah set TP, semua tampak oke. Kemudian, harga bergerak melawan elu. Floating, minus 300.000, elu tenang, masih dalam range. Floating minus 600.000, elu mulai gelisah, kok makin turun? Floating minus 750.000, harga hampir nyentuh SL elu. Dan disinilah titik kritis itu terjadi. Elu geser SL, turunin 50 pip lagi, bentar lagi pasti balik. Floating minus 1,2 juta. Lu averaging, beli lagi di harga yang lebih rendah. Kalau balik, break evennya lebih dekat. Floating minus 25 juta. Kepanikan. Kok malah makin turun? Floating minus 5 juta. Lu nggak bisa tidur. Lu cek chart jam 3 pagi. Dan kemudian, margin call. Akun 15 juta. Habis. Ini bukan cerita fiksi. Ini pola yang gue lihat berulang. Dengan nominal yang berbeda-beda, dengan pair yang berbeda, dengan trader yang berbeda, tapi polanya selalu sama. Dan akarnya satu, lu nggak bisa nerima loss kecil, dan ketidakmampuan itu yang mengubah loss kecil menjadi kehancuran total. Kenapa secara psikologis ini terjadi? Dan ini penting banget untuk lu pahami. Ada konsep dalam psikologi behavioral yang namanya loss aversion. Ditemukan oleh Daniel Kahneman dan Amos Tversky, dua psikolog yang meneliti bagaimana manusia membuat keputusan ekonomi. Temuannya sederhana, tapi profound. Secara psikologis, rasa sakit dari kehilangan sesuatu itu 2 kali lebih kuat dari kesenangan mendapatkan sesuatu dengan jumlah yang sama. Dalam bahasa trading, rugi 1 juta itu terasa 2 kali lebih menyakitkan daripada senangnya profit 1 juta. Meskipun nominalnya sama, respons emosional otak kita terhadap keduanya tidak simetris. Ini bukan kelemahan karakter. Ini bukan tanda bahwa lu lemah atau nggak cocok jadi trader. Ini hardwire di otak semua manusia. Ini evolusioner. Nenek moyang kita yang terlalu takut kehilangan sumber daya, cenderung bertahan hidup lebih lama. Tapi di trading, insting ini membunuh elu. Karena loss aversion itu yang mendorong elu untuk geser SL. Itu yang mendorong elu untuk averaging tanpa plan. Itu yang bikin elu menahan posisi yang harusnya sudah di-close jauh lebih lama dari yang seharusnya. Semua karena otak elu nggak mau mengunci kerugian itu jadi nyata selama posisi belum di-close. Selama floating minus itu masih floating, otak elu masih bisa bilang, mungkin ini belum pasti rugi. Tapi begitu elu klik close dengan floating minus, itu jadi nyata. Dan otak elu mati-matian menghindari momen itu. Makanya, elu geser SL. Bukan karena elu bodoh, tapi karena elu manusia. Tapi ini yang harus elu internalisasi. Dan ini beda dengan yang kebanyakan konten bilang, masalahnya bukan di loss. Loss, itu bagian dari trading yang nggak bisa dihilangkan. Bahkan trader terbaik di dunia, dengan track record terbaik, tetap punya win rate di bawah 60-70. Artinya 30-40. Dari trade mereka itu loss, dan mereka profitable. Bukan meskipun mereka loss, tapi karena mereka mengelola loss dengan benar. Perbedaan antara trader yang profitable dan yang tidak bukan, terletak pada seberapa jarang mereka loss. Tapi pada seberapa kecil loss mereka ketika mereka salah, dibandingkan seberapa besar profit mereka ketika mereka benar. Ini yang namanya risk-reward ratio. Dan ini bukan sekadar konsep matematis. Ini filosofi trading. Kalau elu punya RR 1:2, artinya tiap kali elu profit 2 kali lipat dari tiap kali elu loss, maka elu bisa tetap profitable dengan win rate 40% sekalipun. 4 dari 10 trade profit, 6 loss, tapi total profitnya tetap positif. Tapi ini hanya works kalau elu menghormati SL elu. Karena satu trade yang selima digeser dan berujung margin call, itu bisa menghapus profit dari 20 trade sebelumnya. Ambil buku lu catet, gua kasih ilustrasi matematisnya yang sederhana. Trader A, akun 20 juta. Risiko per trade 2%, sama dengan 400.000. RR 1:2, artinya TP, sama dengan 800.000. Bulan ini dia lakuin 20 trade. 8 trade profit 40% win rate, 12 trade lose. Total profit, 8 kali 800.000, sama dengan 6,4 juta. Total loss, 12 kali 400.000, sama dengan 4,8 juta. Net profit bulan ini,
1,6 juta. Ini dengan win rate cuma 40%. Sekarang bayangkan di trade ke-15, dia geser SL 1 kali. Trade itu akhirnya loss 4 juta alih-alih 400 ribu. Total loss sekarang 11 kali 400 ribu tambah 4 juta sama dengan 8,4 juta. Net bulan ini 6,4 juta profit dikurang 8,4 juta minus 2 juta. Satu keputusan. Satu momen di mana dia nggak bisa nerima loss 400 ribu. Dan itu mengubah bulan yang harusnya profit 1,6 juta jadi rugi 2 juta. Itu selisih 3,6 juta dari satu keputusan emosional. Sekarang tentang averaging. Ini perlu gua bedah lebih dalam. Averaging itu bukan selalu salah. Ada strategi averaging yang valid dan terstruktur. Misalnya, dollar cost averaging untuk investasi jangka panjang. Tapi, averaging yang trader lakukan dalam skenario yang gue ceritain tadi, itu bukan strategi. Itu panic response. Ini bedanya. Averaging terstruktur. Sudah direncanakan sebelum entry. Sudah ditentukan di level berapa akan averaging, berapa lot tambahan, berapa total risiko maksimum yang acceptable. Averaging reactive. Dilakukan setelah posisi floating minus. Tanpa plan yang jelas, dengan motivasi supaya break even lebih cepat. Ini yang berbahaya. Averaging reaktif itu berbahaya bukan hanya karena menambah exposure elu ke posisi yang lagi salah, tapi karena dia mengubah risk profile trade itu secara fundamental dari trade dengan risiko 750 ribu jadi trade dengan risiko 3 juta, 5 juta, atau bahkan seluruh akun elu. Dan yang paling berbahaya, kalau harga terus bergerak melawan elu setelah elu averaging, setiap pips penurunan sekarang kena ke posisi yang lebih besar. Floating minus elu accelerate, dan kepanikan elu makin dalam. Ini jalur yang langsung ke margin call, dan gue udah lihat ini terjadi berulang kali dengan trader yang sebenarnya punya kemampuan analisa yang bagus, tapi hancur karena averaging reaktif di momen yang salah. Cara konkret untuk keluar dari kebiasaan ini. 1. Sebelum entry, hitung dulu. Berapa rupiah yang lu beneran siap rugi di trade ini? Bukan persentase di atas kertas, tapi angka rupiah yang real. Yang kalau lu kehilangan itu hari ini, lu masih bisa makan, masih bisa bayar tagihan, masih bisa tidur malam tanpa kepikiran. Itu risiko yang tepat buat lu. Set SL lu based on risiko itu. 2. Tulis nomor SL moving rule di jurnal trading lu. Setelah lu pasang SL, itu nggak boleh digeser mundur. Boleh dimajuin untuk lock profit kalau harga udah jalan ke arah yang benar. Tapi mundur, nggak ada. Ini aturan yang nggak boleh ada pengecualiannya. 3. Kalau lu temukan diri sendiri lagi floating minus dan mulai mikirin, mungkin gue averaging aja, itu adalah sinyal merah. Itu bukan ide trading yang bagus. Itu otak elu yang lagi dalam mode panik dan nyari justifikasi untuk tidak menerima kenyataan. Close posisi itu dengan kerugian yang sudah elu rencanakan, lalu step back dari chart selama minimal 2 jam. 4. Bangun acceptance. Penerimaan bahwa loss adalah bagian dari proses. Ini yang paling susah tapi paling penting. Setiap kali elu kena SL, dan elu sudah menghormati SL itu adalah kemenangan disiplin, bukan kekalahan. Elu berhasil melindungi akun elu dari kerugian yang lebih besar. Itu layak untuk diapresiasi, bukan disesali. Ada satu hal lagi yang perlu gue tambahkan di sini. Banyak trader yang geser SL karena mereka nggak punya keyakinan yang kuat terhadap setup mereka sendiri. Dan ketidakyakinan itu asalnya dari backtesting yang kurang. Mereka entry berdasarkan kelihatan bagus, bukan berdasarkan secara historis. Setup seperti ini punya win rate sekian persen. Kalau elu beneran udah backtesting setup elu dan tahu bahwa secara historis win rate-nya 55% dan RR elu 1:2, maka waktu floating minus, elu punya data yang bisa elu pegang. Ini dalam parameter normal. Strategi ini udah terbukti secara historis. Tapi kalau elu entry hanya berdasarkan feeling atau sinyal dari grup WA, elu nggak punya fondasi apa-apa, dan waktu floating minus, nggak ada yang bisa elu pegang selain kepanikan. Makanya gue selalu bilang, backtesting bukan opsional. Itu fondasi dari kepercayaan diri yang genuine dalam trading. Dan kepercayaan diri itulah yang bikin elu bisa diam dan gak geser SL waktu floating minus. 3 kebiasaan. Kebanyakan ngecek chart, trading di jam yang salah, ganti target di tengah jalan. Sekarang gue mau tanya sekali lagi, jujur, dari 3 ini, berapa yang elu lakuin? 1, 2, atau ketiganya? Kalau ketiganya, itu bukan tanda bahwa elu nggak berbakat jadi trader. Itu tanda bahwa elu belum pernah serius duduk dan evaluasi diri sendiri. Dan itu bisa diubah, tapi ini yang perlu elu pahami dulu sebelum elu coba ubah apapun.
Mengubah kebiasaan itu nggak terjadi dalam semalam. Otak manusia butuh pengulangan untuk membentuk jalur neural baru. Rata-rata, sebuah kebiasaan baru butuh 60-90 hari untuk benar-benar terbentuk. Jadi, jangan ekspektasi bahwa setelah nonton video ini, lu langsung jadi trader yang berbeda. Itu nggak realistis. Dan kalau itu yang lu harapkan, lu bakal kecewa dan nyerah. Yang realistis adalah ini. Pilih satu kebiasaan yang paling lu rasa udah paling banyak ngerugiin akun lu, dan fokus ubah itu selama sebulan penuh. 1 bulan, konsisten. Catat progresnya. Evaluasi di akhir bulan. Kalau itu berhasil, dan gue yakin bakal berhasil kalau lu beneran konsisten, barulah ambil kebiasaan kedua. Dan kemudian, ketiga, perbaikan bertahap yang konsisten itu jauh lebih powerful daripada perubahan besar yang cuma bertahan 3 hari. Satu hal lagi yang perlu gue sampaikan sebelum lu pergi. Banyak trader yang udah tahu semua ini. Udah baca buku tentang psikologi trading, udah nonton video, udah tahu teorinya. Tapi, tetap lakuin kesalahan yang sama berulang. Kenapa? Karena pengetahuan tanpa implementasi yang terstruktur itu nggak mengubah apapun. Tahu bahwa SL nggak boleh digeser. Itu satu hal. Beneran gak geser SL waktu lagi floating minus 2 juta? Dan market kelihatan mau terus turun, itu hal yang sama sekali berbeda. Yang membedakan trader yang berubah, dan yang enggak, adalah satu hal. Mereka yang berubah punya sistem untuk memaksa diri mereka sendiri, melakukan hal yang benar, bahkan ketika emosi mereka teriak sebaliknya. Mereka punya aturan tertulis, mereka punya trading plan yang spesifik, mereka punya jurnal yang mereka isi tiap hari. Itu bukan sesuatu yang datang dari nonton satu video. Itu dibangun, sedikit demi sedikit, dengan konsistensi. Gue nggak janji ini gampang. Gue malah jamin ini susah. Tapi, gue juga jamin, trader yang bisa ngatasi 3 kebiasaan ini, yang bisa kendalikan dirinya sendiri di depan chart, dia punya keunggulan yang nggak bisa dibeli dengan uang apapun. Karena mayoritas trader di luar sana tidak bisa melakukan itu. Dan di market yang zero sum ini, keunggulan elu adalah kelemahan orang lain. Gue catatan trader. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan seperti biasa, gue nggak akan kasih elu kenyamanan palsu. Cuma kenyataan yang mungkin elu butuhkan. Tapi, belum pernah ada yang berani bilang ke elu, selamat trading. Dan kali ini, trading dengan kepala, bukan dengan perasaan.